Baik, kita mulai kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang. Kita kuliah. Mungkin tidak seperti biasa kuliahnya. Kuliahnya secara daring. Namun pada kuliah perdana hari ini, saya akan memberikan aturan-aturan kuliah karena berbeda dengan hari-hari biasa. Biasanya kita masuk ke dalam ruangan. Untuk perkuliahan perdana kali ini, saya akan memberikan kontrak-kontrak kuliah, artinya hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan di dalam kuliah. Nah, baik, saya akan share. Oke. Kelihatan ya slide saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke, baik. Ini jangan tidur tapi ini kuliahnya. Kalau kuliah daring kayaknya nggak kelihatan mukanya, orangnya di mana, hidupin, yang penting tidur gitu ya. Jangan ya? Oke, baik. Jadi kita kontrak kuliah hari ini nanti dosennya ada 3. Jadi yang akan mengajar karena saya koordinator berarti saya akan masuk di pertama kali pertemuan. Jadi saya akan masuk hari pertama, nanti pertemuan kedua, ketiga, keempat akan masuk Ibu Sarifah Rohaya. Ya. Kemudian nanti dilanjutin sama Bu Eti dan mungkin saya di materi-materi terakhir atau menyisipkan beberapa materi yang nanti ada dosen-dosen pengasuh yang lain tidak hadir. Nah, 3 tim kami ini akan nanti memberikan nilai kepada Anda sesuai dengan masing-masing materinya. Jadi kalau misalnya nanti Andanya mungkin tidak bagus nilainya dengan saya, usahakan bagus dinilai dengan dosen-dosen yang lain. Dan harapan kami bahwa kalian semuanya akan mengikuti kuliah sesuai dengan jam dan aturan yang berlaku. Nah, selama kuliah daring ini, kita akan bertatap muka menggunakan Zoom minimal 3 kali. Jadi, saya sekali, ya. Nanti Ibu Sarifah Rohaya akan pertemuan dengan Zoom, juga di awal pertemuan, nanti juga Bu Eti juga seperti itu. Nah, hal ini kita lakukan untuk supaya Anda juga tidak banyak habis kuota, ya, karena juga kuotanya sangat tinggi apabila kita kuliah dengan menggunakan video call ataupun tatap muka langsung secara daring. Nah, nanti beberapa metode pembelajaran yang akan saya berikan. Tadi seperti saya katakan bahwa kita akan menggunakan platform Zoom, kemudian e-learning dan classroom. Nah, adik-adik semuanya bisa buka e-learning. Di e-learning itu kita sudah masukkan bahan materi kuliah. Jadi setiap hari kita udah masukin materinya, bahkan sampai 16 kali pertemuan. Silakan lihat. Nanti kuis saya juga akan coba berikan lewat e-learning. Dan juga mungkin kuliahnya banyak di e-learning. Tetapi nanti kalau seandainya e-learningnya kurang bagus ataupun tidak support karena semua mahasiswa akan online dan juga dosen-dosen juga akan online, nanti saya akan pindahkan ke classroom. Tetapi ini adalah case kalau seandainya e-learningnya tidak baik. Ya, jadi pengalaman dari semester yang lalu, e-learningnya ini kurang bagus, kita akan pindahkan ke classroom. Tetapi saya usahakan semester ini kita akan semua materi akan saya upload di e-learning. Bahkan absennya juga nanti by e-learning. Semua materi akan saya upload di e-learning. Bahkan absennya juga nanti by e-learning. Absen bisa absen di SIM kuliah ya. Jangan lupa absen ya, saya juga belum absen. Silakan absen dulu kalau memang ini absennya di SIM kuliah. Oke. Jangan lupa absen. Absennya jangan lupa nanti di simkuliah.ac.id. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan dengan jaringan di tempat masing-masing. Baik, jadi mata kuliah pengemasan ini adalah mata kuliah yang nanti kita akan belajar tentang beberapa fungsi kemasan, kemudian interaksi dan bahan-bahan pangan
pada kemasan, dan juga memahami jenis-jenis bahan kemasan dan kemampuan memilih kemasan. Jadi paling tidak nanti Anda belajar dan paham kemasan itu apa dan penentuannya kenapa digunakan kemasan itu. Sampai nanti bagaimana cara penentuan kadaluarsa produk ataupun sistem labeling atau informasi-informasi di dalam sebuah kemasan. Nanti juga Anda pelajari tentang bagaimana peraturan-peraturan ataupun hal-hal yang menyangkut dengan kodek, ISO, kemudian dan peraturan-peraturan di dalam proses packaging. Ya, jadi kemasan ini yang Anda pelajari tidak hanya bagaimana menyimpan, memilih produk, tetapi juga bagaimana mempertahankan bahwa produk ini bisa lebih lama. Ya, nanti kita akan pelajari di step-step berikutnya. Nah, harapannya setelah Anda mengikuti kuliah ini selama 16 kali pertemuan, Anda bisa menjelaskan karakteristik dan penggunaan bahan kemasan. Jadi bagaimana teknik penggunaan kemasan, kemudian penyimpanan, kemudian bagaimana memperpanjang masa simpan, dan juga mengaplikasikan dalam kondisi real di lapangan. Baik, kita lanjutin ya. Capaian pembelajaran program studi PLO. Jadi paling tidak nanti Anda bisa menjelaskan karakteristik penggunaan bahan kemasan, kenapa bahan kemasan ini digunakan, dan bagaimana cara mengemas penyimpanan ataupun mengemas suatu produk supaya umurnya lebih panjang. Contoh misalnya, Anda tahu botol kan? Botol coba Anda lihat, botol obat itu warnanya pasti gelap. Beda dengan botol sirup. Kenapa? Kira-kira. Ada yang bisa jawab? Kenapa botol sirup berwarnanya gelap, berwarna terang, tetapi botol obat berwarnanya gelap? Kenapa kira-kira? Bisa dengar suara? Karena Kenapa? Ayo bisa, silakan. Pak. Nah, silakan. Karena kalau misalnya botol sirup sengaja dipakein botolnya terang biar kelihatan warnanya. Jadi customer tertarik, misalnya warnanya kayak kuning. Jadi kan mereka kayak tertarik gitu, Pak. Tapi kan kalau obat enggak, ini emang untuk belinya tuh buat kesehatan, bukan untuk menarik konsumen gitu. Oke. Ada lagi yang lain bisa jawab kenapa botol obat berwarna gelap? Silahkan. Ada yang bisa jawab? Tadi saya yang jawab ya. Oke. Angkat tangan juga boleh atau langsung di unmute bisa silakan jawab. Silakan. Ada yang bisa jawab? Kenapa botol obat berwarna gelap sedangkan botol sirup tidak berwarna gelap? Ayo, ada yang bisa jawab atau tidak? Silahkan kalau ada yang bisa jawab. Nggak ada nih, ya. Nggak ada yang boleh jawab ya. Nilai plus loh bisa jawab. Oke. Oke, siapa mau jawab? Cut, silakan. Cut Fani. Silakan. Tahu Pak, kalau misalnya botol obat itu diberikan warna gelap atau warna coklat karena dalam botol itu terdapat zat kimia yang bisa teroksidasi oleh cahaya matahari sehingga diberikan warna gelap atau kaca gelap. Kalau sirup dia tidak, hanya warna kacanya itu warna putih, Pak. Oke, baik. Ada lagi jawabannya? Ayu mau nambah? Silakan. Saya, Pak, kalau misalkan botol obat itu dipakaikan warna gelap karena untuk melindungi dari paparan sinar UV. Oke, ya. Oke, baik. Jadi penggunaan kenapa botol obat itu menggunakan botolnya lebih gelap dibandingkan dengan botol sirup yang terang. Nah, sebenarnya kalau sirup itu kalau kena cahaya juga nggak apa-apa. Ya, jadi kalau obat, ya,
ada beberapa faktor yang bisa membuat sehingga ketika kena cahaya akan prosesnya terjadi proses oksidasi atau terkena ya dibuka aja mungkin sudah tidak berefektif kembali ya. Nah, jadi memang itu perbedaannya, makanya setiap kemasan yang dibuat pasti ada manfaatnya. Jadi memang benar-benar sesuai, bukan karena wah gaya-gayaan nih harus pakai warnanya hitam biar keren, enggak. Ya, jadi memang dibuat gelap supaya memang lebih tahan dan tidak teroksidasi oleh cahaya ya atau sinar matahari. Benar yang dikatakan tadi. Ada juga beberapa obat yang harus disimpan di dalam kulkas. Artinya dalam kondisi tertentu, dingin, dia bisa bertahan dengan baik. Kalau dia dalam kondisi panas, obatnya nggak guna. Ya. Atau Anda juga pernah minum nih, mungkin ada yang suka minum Kating Deng. Ya, Kating Deng itu ketika Anda buka, Anda minum, itu efektif. Tapi ketika Anda buka, simpan 4 jam, Anda nggak bisa gunakan lagi. Tidak ada efektifnya di dalam minuman tersebut. Ya, paling mudah lagi kalau Anda mau lihat Coca-Cola. Nah, Coca-Cola ketika Anda buka pertama, gasnya wow, ya. Tetapi ketika Anda simpan, gasnya nggak ada lagi. Benar nggak? Benar ya. Jadi tingkat proses karbonasinya sudah hilang. Jadi itu ada masa-masa tertentu dan juga memang sengaja didesain seperti itu. Atau ada lagi yang lain, bentuk botol Aqua. Coba Anda lihat Aqua Mini, kalau Anda lihat itu memiliki gerigi-gerigi. Ya, kenapa gerigi? Ya, itu namanya adalah desain aerodinamik. Nah, desain ini ketika Anda pegang, dia tidak jatuh kalaupun tangan Anda licin atau basah. Ya kan? Nah, kalau dia tidak ada gerigi ataupun lekukan-lekukan itu, ketika Anda pegang akan jatuh, lost dia. Nah, itulah fungsi dari sebuah desain kemasan. Nanti kita akan pelajari bagaimana mendesain sebuah kemasan, sehingga kemasan itu memang benar-benar bisa digunakan dengan baik. Ya, jadi kita akan coba nanti lihat. Baik, kita coba next lagi. Ini capaian belajar, ini ada di RPS. Kalau Anda buka di e-learning, Anda bisa download RPS, rencana pembelajaran. Apa yang kita pelajari, dan juga nanti bagaimana apa hal-hal yang harus Anda dapat dalam mata kuliah ini. Nah, jadi nanti saya akan masuk pertemuan pertama karena saya koordinator. Nanti saya akan mengkoordinat semuanya. Dan ini bahan-bahan kuliah yang akan kita pelajari. Jadi interaksi bahan pangan, kemudian ada kemasan gelas, kemasan kertas, kemasan kayu, ya. Kemudian ada kemasan logam, kemasan plastik, edible. Bagaimana Anda membuat sebuah kemasan, ya. Nah, nanti ada juga bagaimana teknologi pengemasan aktif, konsep pengemasan modern, konsep pengemasan aseptik, dan juga peramalan umur simpan, dan sistem labeling, serta peraturan-peraturan dalam kemasan dalam bahan pangan. Nah, ini semua nanti kita akan coba pelajari, dan juga bagaimana mengaplikasikan bahan kemasan. Jadi Anda sekarang udah paham nih, nanti kalau lihat kemasan, kenapa karton yang dibungkus kulkas lebih tebal daripada yang dibungkus oleh AC, misalnya. Atau karton itu memiliki jenis fungsi untuk kemasan primerkah dia, sekunderkah dia, tersierkah dia. Nanti kita akan pelajari untuk setiap bahan-bahan kemasan. Kemasan gelas misalnya itu sudah ditemukan sejak zaman Cina Romawi kuno, kemudian kertas juga sudah sangat lama, kemudian kemasan kayu, dan kemasan logam. Logam ini juga sudah Mesir kuno sudah ditemukan. Nah, kemasan plastik ini adalah kemasan yang baru. Nah, nanti ada lagi sebenarnya muncul di bagian kemasan yang kombinasi kemasan. Anda pernah lihat produk misalnya Tetra Pak? Ya, banyak. Tetra Pak itu adalah salah satu merek ataupun salah satu perusahaan yang membuat kemasan kombinasi. Misalnya kertas dengan aluminium foil. Nah, pertanyaan saya, aluminium foil itu masuk ke mana? Kertas kah atau logam? Ada yang bisa jawab? Kertas atau logam?
Ya. Nah, jadi kalau aluminium foil itu masuk ke dalam logam, walaupun nanti akan dikombinasikan dengan berbagai kemasan-kemasan lainnya, ya. Baik, kita coba lihat lagi. Nah, Pak, ada yang bisa jawab apa perbedaan antara kemasan dengan pembungkus? Oke, silakan. Ada yang bisa jawab nggak? Apa perbedaan antara pengemasan dan pembungkus? Yuk, siapa yang bisa jawab antara beda pengemasan kemasan atau pembungkus? Atau sama, tidak ada perbedaan? Silakan, ada yang bisa jawab nggak? Rival mungkin mau jawab, silakan. Adelia, Elva, silakan, ada yang bisa jawab? Apa beda pembungkus dan kemasan? Nggak perlu di searching, tinggal jawab aja instan. Apa yang bisa Anda jawab? Silakan, Fani. Kalau kemasan itu tempat untuk meletakkan maksudnya barang yang dituju. Cuman kalau pembungkus itu kegiatan untuk menutupnya itu tadi, Pak. Kegiatan. Pengemas kegiatan. Ya. Iya. Ya. Kalau pembungkus? Kalau pembungkus, Apa coba? Bingung. Beda nggak atau sama? itu kurang paham, Pak. Nah, oke. Yang lain, ayo siapa yang bisa jawab? Bedanya ini kuliah online sama kuliah langsung. Kalau kuliah langsung saya disuruh tanya namanya saya nggak tahu. Tapi kalau kuliah online saya tahu karena muncul namanya. Ya, oke, baik. Ada yang bisa jawab? Silakan, Mustafa mau jawab. Mustafa, silakan. Wah, ini saya aja dong cuap-cuap, nggak ada yang bisa jawab nih. Beda kemasan sama pembungkus. Atau yang paling mudah lagi adalah Anda pergi beli siang nanti mau beli nasi nih, beli nasi terus mau beli nasi bungkus, ya, nasi bungkus. Kemudian saya mau beli apa ya, produknya Citato lah misalnya. Saya beli Citato nih. Nah, apa bedanya Citato sama nasi bungkus? Ya, silakan Wilda. Wilda silakan. Ya. Ya Pak. Ya. Mungkin dari saya kalau misalnya pembungkus itu dia kayak cuman nggak dipakai lama gitu loh Pak. Misalkan yang kayak bungkus nasi atau bungkus kado kayak gitu. Tapi kalau misalkan kemasan dia biasa long lasting kayak itu dalam jangka waktu yang lama kayak gitu. Oke, jadi kemasan itu dia bisa simpan dalam waktu yang lama. Iya. Perbedaan waktu jangka waktu dalam penggunaannya kayaknya. Yang lebih lama. Oke, udah. Ada lagi yang lain? Ya, baik. Ada lagi yang lain mau jawab? Ya, silakan. Elva atau yang lain? Ya, silakan. Elva, jawab. Kenapa? Kalau menurut saya, Pak, kalau misalnya pembungkus itu dia berfungsi untuk melindungi dari si produk tersebut. Kalau kemasan, selain dia itu untuk melindungi, dia juga berfungsi sebagai untuk menarik perhatian gitu. Kayak itu ada dari warnanya, sama ada berbagai informasi dari kemasan tersebut. Gitu, Oke, baik. Ya, ada lagi? Kalau menurut saya, Pak, Boleh, Ferin, silakan. kalau kemasan itu dia lebih untuk misal makanan yang harus disediakan informasi atau labeling untuk terkait makanan tersebut. Kalau pembungkus dia tidak ada peraturan, maksudnya pembungkusnya tuh polos kayak misalnya nasi gitu kan dibungkus nggak ada informasi apa-apa. Kalau kemasan itu dia ada informasi lagi terkait produknya gitu. Ya, baik. Oke, jadi sebenarnya mudah sekali perbedaannya antara
kalau kita mau lihat antara kemasan, pengemas, dan pembungkus. Kemasan dia membungkus sebuah produk, ya, tetapi memiliki informasi-informasi, ya. Jadi itu dia kuncinya. Jadi kalau kemasan dia memiliki informasi, baik itu namanya, perusahaannya, tanda kadaluarsanya, kemudian barcode-nya, kemudian expire date-nya, itu adalah kemasan, ya. Kalau pembungkus hanya membungkus, sama seperti kemasan, kalau dia tidak memiliki informasi, itu namanya pembungkus. Kalau pengemas itu alatnya yang membungkus, ya. Itu perbedaannya, mudah sekali. Kita coba lihat. Ini saya ngambil teori, ada beberapa teori, tapi memang teorinya ambigu kalau mau lihat. Kemasan bahan yang digunakan untuk mengemas dan melindungi produk dalam wadah. Kemasan, terutama di dunia pengiriman dan sebagainya. Orang biasanya seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya dalam kemasan harus ditambahkan sedikit lagi. Kemasan adalah yang memiliki label, yang memiliki data-data informasi yang mengidentifikasikan apakah isi dari produk tersebut. Itu kemasan, ya. Kalau pengemas adalah tindakan atau orang atau mekanismenya atau metodenya orang bagaimana membungkus atau mempersiapkan itu mengemas. Nah, pembungkus adalah wadah apa saja boleh, daun ke, kertas ke, apa-apa. Nah, ketika daun, kertas, dan lain-lainnya diberikan label informasi, itu yang dikatakan adalah kemasan. Jadi bisa bedain ya. Sekarang di pertemuan pertama, Anda bisa membedakan antara kemasan, pengemas, dan pembungkus. Ya, jadi itu yang membedakan antara dari ketiga produk tadi, ya. Jadi apa itu kemasan dan juga apa itu pembungkus, ya. Saya tambahkan di dalam slide. Memiliki informasi dari isi produk tersebut, ya. Ini supaya jangan salah, ya. Jadi nanti slide saya tidak salah ketika Anda pelajari. Nah, hilang ya share-nya ya. Saya share ulang ya. Nah, ya tadi ini adalah pembungkus atau kemasan? Ayo. Kemasan. Kalau ini pembungkus ya. Nah, iya, jadi kemasan dia memiliki informasi dari isi produk tersebut. Kalau pengemasan tindakannya. Nah, kalau pembungkus adalah wadahnya yang dimanfaatkan untuk menutup. Jadi kalau dibilang tahan lama, sebenarnya nggak ada label juga tahan lama. Kalau ada label, memiliki informasi. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau Anda pergi ke supermarket, apa pertama kali yang Anda lihat? Kalau Anda mau beli, misalnya Anda mau beli snack nih, apa yang pertama kali yang Anda lihat? Kemasannya, Pak. Ya, pasti Anda akan lihat kemasannya. Jadi sebenarnya mau isinya di dalam juga Anda pasti nggak mikirin. Pasti Anda beli. Ya kan? Ketika Anda lihat, ya kecewa. Ternyata cuma kemasannya doang yang keren. Ya, jadi brand packaging itu sangat menentukan produk yang Anda jual. Jadi makanya kalau misalnya Anda mau jual produk, bikinlah kemasan seindah mungkin. Ya, bukan seindahnya dimasukin dalam kemasan ya, tapi seindah mungkin. Kenapa? Karena kemasan yang menarik akan menarik konsumen. Makanya packagingnya yang harus bagus. Ya, oke, baik. Terima kasih. Saya sudah memberikan Anda hari ini kontrak kuliah dan juga pengenalan dasar untuk kemasan dalam penggunaan sehari-hari. Baik, ada pertanyaan nggak kira-kira untuk mata kuliah ini dari awal sampai akhir? Silakan kalau mau ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai hal-hal kuliah ataupun hal-hal yang berkenaan dengan kuliah.
Jadi kita kuliah, saya akan mungkin beberapa kali menggunakan Zoom, tapi saya tidak akan sering, tapi kita akan gunakan e-learning, atau nanti semua informasi saya akan kirimkan lewat WA, biar lebih memudahkan Anda. Ya, oke, ada mau ditanyakan? Silahkan. Atau saya yang tanya? Ada nggak kemasan yang bisa berbicara sendiri? Ada? Ada nggak kemasan yang bisa mengidentifikasikan bahwa dia sudah bagus, dia sudah tidak bagus? Nah, itu ada nanti di materi smart packaging. Ya, nanti Anda akan pelajari tentang smart packaging, bagaimana si kemasan itu bisa membaca sendiri bahwa saya sudah siap untuk diminum, saya belum siap untuk diminum. Nanti melalui label yang akan disajikan sehingga produk itu akan sangat menarik. Ya. Sayangnya di Indonesia belum begitu berkembang, ya. Jadi itu baru berkembang di Jepang sudah 4 tahun yang lalu, di Perancis sudah 7 tahun yang lalu, di Eropa sudah 8 sampai 10 tahun yang lalu. Itu adalah kemasan-kemasan smart packaging digunakan untuk produk bahan pangan. Jadi packaging ini sebenarnya menarik sekali, ya, dalam proses baik itu packaging pengemasannya, package produknya, atau juga inovasi-inovasi produk yang akan muncul. Ya, jadi ada satu produk daging misalnya, ya, saya misalnya jadi toki daging nih, mau jual daging di seluruh supermarket, tapi saya nggak punya orang, saya hanya menambahkan chip atau namanya adalah RFID chip dalam kemasan. Ketika dia rusak, saya langsung muncul di HP saya. Di supermarket A ada 3 produk yang rusak. Saya langsung datang tarik. Ya, di supermarket B sudah laku habis semuanya. Permintaan bertambah, saya bisa support kembali. Nah, jadi produk yang kita kirimkan, produk yang kita berikan, itu tetap terjaga dan juga masih tetap ada. Nah, itulah salah satu metode yang digunakan di beberapa negara berkembang. Nah, itu adalah masuk ke dalam golongan-golongan produk kemasan smart packaging. Oke, baik. Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang informasi namanya nggak muncul ya. Oke. Baik. Oke. Kalau nggak ada, sampai jumpa minggu depan untuk kuliah. Nanti kalau ada hal-hal yang berkenaan, silahkan di WA grup boleh, silahkan nanti. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Syarifah Rohaya. Ya. Oke, baik. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.